Okay, let's check it one by one. Okay. This is meaning from context. It means that seperti kamu membaca sebuah pola kalimat yang dimana dalam sebuah pola kalimat tersebut kamu menemukan arti kata yang kurang familiar ataupun arti kata yang membuat kamu ambigu. Nah, kamu belajar listening meaning from context itu belajar mengidentifikasi kata, suku kata yang menurut kamu ambigu tersebut dengan mempelajari pola kalimat yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi intinya hal ini sangat membantu kalian ketika dalam reading session kayak semacam di IELTS atau di TOEFL. Nah, biasanya suka ditanya satu kalimat atau satu bagian kalimat itu maksudnya apa. Nah, ini fungsi dari gazing meaning from the context. Nah, dalam belajar ini kalian bisa memprediksi apa sih arti dari kata tersebut berdasarkan dari pola kalimat yang sudah ada. Jadi kalian meraba-rabanya tuh nggak langsung ke kamus, walaupun kamus bisa membantu kalian, tapi nggak setiap saat kalian bisa pakai kamus seperti dalam reading test, dalam IELTS dan TOEFL. Kalian nggak akan bisa langsung cek ke dictionary. Nah, kalian harus bisa mengandalkan pola kalimat yang ada, satuan kata yang ada dalam satu kalimat tersebut ada apa aja. Nah, kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata arti kata itu adalah ini, seperti itu. Jadi kalian bisa memprediksi dengan pola kalimat yang ada dan kosakata yang ada di sekitar kata yang kalian belum mengerti, seperti itu. Okay? Nah, biasanya semakin kalian sering mengidentifikasi suatu kata yang gak tahu artinya, biasanya kalian itu akan bertambah ataupun akan berkembang daya analisa kalian dalam mengidentifikasi apa sih suatu makna dalam kalimat yang aneh tersebut dalam suatu kalimat, seperti itu. Dan biasanya ketika skill kalian meningkat dalam menganalisa suatu kata yang tadinya belum mengerti, itu sangat bermanfaat dalam efisiensi waktu ketika kalian membaca suatu teks ataupun misalnya dalam menjalani suatu tes IELTS ataupun TOEFL. Lalu kemampuan untuk terus praktek dalam menganalisa suatu kata yang tidak mengerti dalam suatu kalimat akan mendorong daya analisa kalian semakin kritis, dan itu sangat baik dan menambah pola pembenderharaan kata yang kalian punya. Okay? Nah, dalam teori listening meaning context itu ada 3 step. Yang pertama yaitu, kelihatan gak ya menurut di layar kalian? Saya harap kelihatan karena nanti versi PowerPoint juga akan saya kirim buat kalian ya. Itu adalah cek kalimat yang kalian gak ngerti. Kalian fokus dulu, baca dulu kalimat yang gak ngertinya itu. Kata yang gak ngertinya itu yang mana. Ataupun kata yang diperintahkan untuk dianalisa itu yang mana. Nah, setelah dibaca dan dianalisa, lalu masuk ke pola yang kedua. Kalian amati secara keseluruhan kalimatnya. Karena di satu kalimat, di satu kata yang nggak mengerti tersebut, nah kata-kata yang lainnya biasanya mensupport mensupport kata yang kalian nggak mengerti tersebut. Okay? Yang ketiga yaitu
think about the several meaning from the word in relation. Oh ya, yang terakhir, yang ketiga itu amati arti-arti kata dari sekitar kata-kata yang kamu gak mengerti. Dalam artian, ketika kamu memiliki suatu kata yang gak mengerti, kalian amati kata-kata yang lain yang artinya kamu bisa identifikasi. Dan setelah kamu tahu arti-arti dari kata tersebut di sekitarnya, kalian bisa memprediksi apa sih kata ini yang susah ini gitu. Oke. Dan langkah yang terakhir, kalau misalnya belum kamu bisa analisa, yaitu dengan cek kamus. Itu kan ada di langkah keempat ya. Jadi sebisa mungkin dengan langkah 1, 2, dan 3 ini kamu udah bisa mengidentifikasi apa sih kata yang gak dimengerti oleh kalian ini tanpa pakai bantuan kamus, dengan identifikasi ataupun dengan menganalisa dengan menganalisa kata-kata di sekitarnya, dan yang terakhir menganalisa seluruh bagian kalimatnya. Kamu bisa mengidentifikasi apa sih dari bagian yang tersulit itu artinya apa, seperti itu kurang lebihnya ya. Masih pusing, kamu awali lagi dari menit pertama ya. Oke, ini karena kelebihan dari belajar asinkronus itu kamu bisa mempunyai percakapan saya dan menganalisa apa sih maksudnya Bapak ini. Nah, dengan mengulang-ulang video ini. Oke, next. Nah, for example, contohnya, it had been raining hard through the night, so the ground was saturated. Nah, kita akan belajar menganalisa kata saturated. Maksudnya apa sih? Nah, kita nggak usah dulu buka kamus. Kita akan belajar memprediksi atau memperkirakan apa sih artinya. Dengan apa? Dengan menganalisa kata-kata yang mensupport satu sama lainnya. Misalnya di sini ada kata apa aja yang bisa mensupportnya. Misalnya di sini ada raining, ada hard, ada night, ada ground. Nah, kata-kata tersebut bisa menjadikan kita referensi untuk menerjemahkan apa itu saturated. Oke. Nah, yang menjadi prediksinya yang pertama adalah raining hard. Raining hard berarti artinya hujannya itu deras banget. Kalau secara logika, ketika hujan deras berarti apa? Airnya semuanya turun ke permukaan bumi ya kan ya. Berarti efeknya apa? Gitu kan ya. Udah mulai terang. Nah, biasanya ketika kalian udah tahu konteksnya, kalian udah bisa menangkap. Kalau misalnya jam terbang kalian udah bagus, udah bisa menangkap. Oh, berarti ketika hujannya deras, ada sebab akibatnya kan ya. Oke, next. Terus, apa menjadi penyebabnya? Ketika kalian misalnya masih mengawang-awang apa cause and effect-nya dari raining hard, kita bisa lihat lagi ke kata yang selanjutnya, yaitu apa? The ground. Nah, the ground was saturated. Biasanya efek dari hujan itu apa? Ya kan ya? Efek dari hujan lebat itu biasanya basah. Nah, basah itu menggambarkan atau mengartikan dari saturated. Nah, jadi kita bisa mengartikan suatu kata dari kata-kata yang lainnya berdasarkan hasil prediksi kalian. Oke? Jadi tidak selalu harus buka kamus, tapi kamu bisa menggunakan daya analisa kalian untuk cari apa sih arti dari suatu kata yang kalian belum pahami atau belum dimengerti. Kalau misalnya kalian masih bingung dari suku kata yang kalian analisa, kalian bisa menganalisa satu kalimat keseluruhannya.
It had been raining hard through the night, so the ground was saturated. Kalau hujan deras pada malam hari, terus biasanya si groundnya tuh saturated. Apa ya saturated? Paling juga, efek dari hujan deras itu biasanya basah. Jadi si groundnya itu basah, si datarannya itu basah. Oke, good. Nah, kita lihat di contoh bacaan singkat. Oke, nah udah saya tandain. Kita akan melatih dan menganalisa dua kosakata. Oke, yang pertama itu kognitif. Nah, kita bisa menganalisanya tidak harus dari seluruh bacaannya, tapi dari satu kalimatnya aja bisa. Tapi kalau misalnya menurut kamu itu belum tertolong, bisa dibaca keseluruhannya. Tapi bisa mungkin kita baca dulu satu kalimatnya secara keseluruhan. Oke? Kalian tahu kan ya definisi kalimat? Kalimat itu adalah satu tanda baca yang diawali oleh huruf besar dan yang diakhiri oleh titik. Nah, kita bisa mengeksplor informasi dari hal tersebut. Yang pertama, even though many companies still use the IQ test to assess cognitive aptitude, most experts now agree that it doesn't give the full picture of a person's intelligence. Titik. Nah, kita explore dari awal sampai situ aja dulu. Sekarang yang ditanyakan apa? Is the meaning of cognitive? Oke, kognitif itu apa sih artinya? Terus di situ ada 3 pilihan. Related mental process, mental ya, mental itu yang ada dalam diri. Physical skill secara fisikal. Terus yang ketiga yaitu special abilities, kemampuan yang spesial. Terus kita analisa dulu kognitif. Apa sih itu kognitif? Kita pura-pura belum tahu ya kognitif itu apa. Nah, di sini ada beberapa arti kata yang mensupport kognitif. Yang pertama apa? IQ. Oke, yang pertama IQ test. Yang kedua aptitude. Good. Yang ketiga apa? Person intelligence. Good. Nah, kalian bisa menganalisa berdasarkan 3 kata tersebut. Oh, misalnya IQ test tuh, ya yang berdasarkan dengan bisa, oke. Terus aptitude, oke. Instrumen bisa. Lalu person's intelligence, berarti kemampuan seseorang. Oke, berarti kognitif mengacunya kepada apakah mental process, apakah physical skill, apakah special abilities. Oke, kalau menurut saya kognitif itu mengacu ke ya itu udah bapak mah nunjukin soalnya pasti bener emang gitu, kita kan belajar bareng-bareng. Mengacu ke mental process. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena berkaitan dengan IQ ya, IQ. Adan dulu ya, di pause dulu, nanti kita lanjutin ya, sorry. Oke, lanjut lagi. Jadi ketiga kalimat pensupport dari kognitif itu mengarahnya ke mental process. Oke. Nah, setelah kalian bisa belajar menganalisa, terus tentukan pilihan kalian, terus lalu cek ke dictionary-nya. Nah, menurut kamus, kognitif ini adalah relating to or being or involving conscious intellectual activity, thinking, reasoning, or remembering. Berarti lebihnya ke mental process, physical skill,
special abilities. Kalau menurut saya mental process ya. Oke. Jadi langsung di cross check ke kamus. Tapi kalau lagi tes itu gak bisa ya. Jadi kita mengandalkan supporting supporting kata-kata yang ada di kata sekitarnya yang kita gak ngerti. Oke, yang kedua kita mencari tentang aptitude. What is aptitude? Oke, kita baca lagi. Even though many companies still use the IQ test to assess cognitive aptitude, most experts now agree that it doesn't give the full pictures of the person's intelligence. Nah, itu ada pilihannya. Aptitude itu maksudnya skill or ability, willingness to do something, atau history. Nah, kita bisa berpegangan ke yang mana yang pertama. Yang pertama, supporting yang bisa kita jadikan bahan pegangan yaitu IQ test. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, apa? Bisa jadi person's intelligence-nya juga bisa jadi supporting of aptitude-nya. Apa artinya sih gitu kan. Nah, yang paling mencolok yaitu adalah instrumennya. Menurut saya kata yang terakhir yaitu person's intelligence. Nah, berkaitan dengan intelligence berarti kan itu adalah kemampuan, ya kan ya. Nah, pilihannya ada 3, skill or ability, willingness to do something, atau history. Berarti cognitive attitude itu adalah apakah cognitive skill atau cognitive ability atau cognitive willingness to do something atau cognitive history. Nah, setelah dicocokkan ketiga pilihan tersebut dengan arti kata-kata yang ada di kalimat sekitarnya, yang cocok yaitu attitude itu adalah skill atau ability. Jadi agak enak tuh kan ya, sok baca. Even though many companies still use the IQ test to assess a cognitive skill, cognitive ability, ya kan? Jadi nyambung gitu. Terus kalau misalnya kalian udah yakin dengan satu pilihan kalian cek aptitude itu artinya apa, oke? Tendensi ataupun talent. Talent apakah bertolak belakang nggak dengan skill atau ability? Sama ya, sejajar. Talent, skill, ability itu merupakan suatu kata yang artinya sama, setara gitu ya. Jadi kita setujui bahwa attitude adalah skill atau ability. Gampang kan? Jadi kita hanya bisa mencari arti yang nggak tahu itu dari kata-kata sekitarnya. Memang ini merupakan satu hal yang nggak mudah. Kalian butuh banyak praktek ya untuk menganalisa suatu kata. Jadi belajarnya itu kalian banyak baca, terus ada kata yang gak ngerti itu di garis bawahi, lalu kamu lihat di kata-kata sekitarnya itu artinya apa, terus kamu relevansikan dengan kata tersebut yang kamu belum ngerti, prediksi artinya apa. Setelah kamu menentukan pilihannya apa, kamu coba cek ke kamu, dan itu sangat berguna ketika kalian ikut reading tes IELTS ataupun oke, seperti itu caranya ya, step-stepnya seperti itu. Dan ya ini agak nggak mudah juga buat kalian, tapi kalian harus bisa percaya kalian bahwa kalian bisa menganalisa. Oke, saya juga dulu nggak bisa, tapi sekarang ya bisa juga. Oke, kalian bisa. Oke, good. Nah, lalu dicek
artinya apa di kamus, apakah benar apakah salah. Kalau salah gak apa-apa karena kalian masih belajar. Kalau benar berarti itu merupakan buah dari hasil belajar kalian. Oke? Thank you for coming. Jadi seperti itulah ya. Guessing meaning konteks itu kalian belajar untuk memprediksi suatu kata yang artinya kalian tidak tahu, terus kalian mencari tahunya itu dari kata-kata di sekitar dari kata yang kalian nggak tahu tersebut, dan lalu memprediksikan apa sih artinya, apakah korelasi atau enggak. Oke, gampang kan? Gampang, jangan dibikin susah ya. Kalau misalnya ada yang gak ngerti, kalian ulangi lagi videonya, ulangi videonya. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, kalian tanya langsung ke saya. Oke, thank you for coming. Keep healthy guys. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.